Hai Hola, Van, ¿cómo están voces amigos? Tahu nggak artinya? Cedeng. Ya, apa Apa? kabar teman saya? Kalau Ya kan? kalau jawabnya apa? Jawabnya apa? Cedeng is kayak baik-baik aja gitu. Oke, everything okay. I'm Oh fine. iya. So, Dewi ada di Albufeira, Portugal. Bener ya? Iya, ，nanti juga saya hapus. betul. Oke, sekarang jam berapa, Wi, di sana, Wi? Sekarang jam 3.44, 3.45. Oh, sore ya. Beda beda 6 jam ya. Karena lagi summer. Kalau nanti winter Ah, beda 7 jam. I see. Gitu. Eh, Malam minggu di Portugal serame di Bandung, Wi? Kayaknya sekarang enggak ya, karena kan lagi PSBB. physical distancing. Oh, PSBB sih enggak, cuman nanti katanya mau mulai lagi. Cuman lockdown ya lagi. orang-orang nggak lockdown sih, jadi kayak PSBB ya. Maksudnya kan kalau lockdown lu Mm. nggak bisa keluar sama sekali. Kalau ini bisa gitu PSBB gitu lah. Oh, tapi Gitu. aman ya? Di sana tingkat penularan nggak terlalu tinggi. Kalau dibandingin sama jumlah penduduk, sekarang meningkat lagi ya. Misalnya lumayan lebih banyak daripada sebelum awal, maksudnya kemarin-kemarin. Hmm, Tapi kalau dibandingin Indonesia sih ya rasionya sedikit ya, karena jauh kan lebih jumlah kecil. kalau ya karena kan penduduk ya, Oh, maksudnya penduduknya juga kan Indonesia lebih besar kan. heeh. Terus di sana Iya. pakai tes swab test, rapid test gitu. Enggak sih, cuman kalau di sini tuh kayak lu mau ke rumah sakit, lu nggak bisa yang kucuk 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 datang gitu ke rumah sakit gitu, nggak boleh gitu. Jadi harus Heeh. bener-bener telepon appointment dan dilihat juga sih, maksudnya separah apa gitu. Maksudnya kalau memang lu parah ya mau nggak mau harus ada tindakan ya lu boleh, tapi harus ke emergensi. Tapi kalau misalkan lu cuman flu pusing gitu mah ya lu nggak boleh datang gitu. Oh, saking ramenya ya yang mau ngetes. Enggak sih, maksudnya untuk menghindari kayak misalkan lu kalau lu sehat dan nggak kenapa-napa ya takut supaya nggak ketular. Tapi kalau untuk tes Heeh. gitu orang sih kayaknya kalau yang lu ada symptoms kayak misalkan lu flu nih gitu kan tuh symptoms kan, cuman lu belum tahu ini Mm-mm. positif Kena atau apa? enggak. Positif apa enggak gitu ya? Tapi semua yang kayak symptoms flu itu harus ke UGD gitu. Walaupun maksudnya lu symptoms biasa ya tapi lu ngerasa kayaknya gue takut nih gitu mau mendingan gue periksa gitu ya lu harus ke UGD, nggak boleh ke dokter normal gitu langsung kucuk masuk gitu, nggak boleh gitu. Iya, iya. Pada parno semua orang ya, nggak cuma di Indonesia. So, Soalnya banyak teman-teman orang ini, tua Dewi, teman ya. dulu pernah kerja bareng satu Mhm. kantor dan kita mengawali karir kurang lebih hampir sama ya, Wi, ya tahunnya ya. Hmm, 2000, kayaknya lu dulu deh. 2000, 2011 gitu ada ya? Kayaknya gue akhir 2000 iya ya 2011. Tapi kayaknya lu dulu deh. 2011. Setelah Heeh. gitulah. Ya Dan lu gitu. pindah ke Portugal tahun 2000, 2017 ya? 2017. Ya 2017. gitu. Oke. Sampai gue Nah, lupa. iya, iya, perubahannya boleh dibilang cukup signifikan ya, Wi ya. Artinya lu Ya, dari dunia berubah kerja banget. dan tiba-tiba lu sekarang udah berubah, apa namanya, di tempat yang berbeda mungkin dari segi budaya, Ya, dari segi ya. orangnya juga. Lu nggak kangen, Wi, sama Indonesia? Kangen sih, terutama maksudnya mungkin kalau awal-awal kan baru pindah lu seneng exciting gitu maksudnya Nah, apa ketemu gitu tempat semua baru gitu ya, gitu semua pengalaman baru ya. ya semua beda kan ya maksudnya Ah, lu masih explore kayak gitu tuh udah setahun sih lumayan kangen ya terutama untuk sebenarnya hal-hal remeh sih kalau yang apa lu di tuh? Indonesia lu nggak kayaknya apaan sih gitu maksudnya Ah, biasa gitu kalau lu iya, udah iya. stay di luar lu bakal ih gue kangen ini ya contohnya kayak makanan kayak gitu-gitu loh terutama makanan ya Oh, makanan terus situasi gitu kayak gitu-gitu ah, sih hal simple gitu sih tidak ada cireng dong di sana, tidak ada cireng.
ada. Nggak ada seblak. Dan Iya, nggak itu ada kalau lu seblak mau, ya. kalau lu saking pengennya banget gitu ya, saking tahu pengen banget, lu harus bikin dari scratch kan, mesti dari nol gitu, dari kayak misalkan lu mau makan nasi kuning aja let's say ya. Kalau dulu kan Iya. tinggal jalan keluar rumah ada gitu. Kalau di sini lu benar-benar harus bikin telurnya, lu harus bikin ayamnya kayak gitu-gitu loh. Benar-benar dari nol gitu kan. Kayaknya udah jadi juga udah keburu kenyang gitu. Kayak Di gitu sana gitu. gampang ini cari beras gitu, kayak yang Beras ada, umum di Indonesia beras gitu. ada. Ya Ada ya. kalau beras sih kan ada supermarket, Chinese supermarket gitu kan, Asian grocery gitu, itu ada. Dan kebetulan kalau orang Portugis juga makan Nasi. nasi gitu ya mereka. Cuman beda, nasinya beda Oh. jenis, beda jenis. Kalau kita kan kayak jasmine ya, apa sih yang nasi pulen gitu loh. Iya, Beda iya. gitu, beda. Bulirnya Beda beda jenis. ya, bulirnya ya. Bulir sama hasil jadinya beda gitu. Kalau kita kan liket ya, apa liket tuh bahasa Indonesia apa? Namanya bahasa Indonesia apa ya? Apa sih kayak yang maksudnya Pulen kali ya, kayak pulen kali ya. pulen ya pulen. Kalau di sini tuh lebih Lengket. sendiri mencar gitu, lebih mencar gitu, lebih Ah, nggak pulen gitu. mungkin Individu, lebih individu. mungkin gambarannya kayak risotto. Iya ya Mirip, kayak gitulah. mirip ya. Tipikal. Ya mirip lah. Ah, Sama-sama tapi beda jenis gitu. ya. So, lu pindah ke Portugal, lu udah rencanain jauh-jauh hari apa? Maksudnya apa lu dari masa muda lu udah, oh iya gua suatu hari pengen berkarir di luar negeri dan meninggalkan Indonesia. Ini udah masuk dalam rencana lu gitu, Wi? Eh maksudnya semua orang mungkin pengen ya punya cita-cita stay di luar kan, maksudnya ya pernah terlintas gitu. Kalau gue sih ya sama, gue juga pernah terlintas, cuman untuk negara kayak gue mau stay di Portugal gitu, gue nggak pernah ada di dalam pikiran gue tuh negara spesifik gitu, cuman Nggak pernah expect keinginan ya? untuk stay gitu. Tapi kalau keinginan untuk tinggal di luar ya gue pernah, maksudnya gue udah punya cita-cita gitu istilahnya, Iya. simpelnya. Apa yang jadi trigger lu pengen ninggalin Indonesia, Wi? Apa Indonesia kurang aman atau lu kurang nyaman mungkin di Indonesia? Somehow kayak gitu ya. Maksudnya untuk angkatan gua terutama gitu, angkatan kita gitu, kelahiran kita tuh ya Wow, 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 wow. kalau Mulai ngomong umur dia. enggak kan gua nggak ngomong kan gua nggak Oh iya, ngomong. iya. Oke, oke. Ampun Ibu, Angkatan kita. ampun ya. Ya, maksudnya Terus, untuk ya salah satunya untuk hal keamanan kayak gitu-gitu ya, terus sama eh, kualitas hidup ada positif plus, setelah gue tinggal di sini ada plus minus sih, tapi maksudnya untuk waktu itu, waktu gue waktu masih di Indonesia kan, semua orang Indonesia punya kacamata mungkin agak sama gitu, kayaknya tinggal di luar lebih better gitu, maksudnya lebih ada chance untuk mengejar cita-cita tuh besar gitu ya kan, maksudnya lu bisa jadi apa aja gitu istilahnya, maksudnya oh ya? ya maksudnya kalau gue ya, maksudnya dari persepsi gue dulu mikirnya kalau di Indonesia kayaknya gue terbatas gitu, maksudnya Oke. ya maksudnya terbatas gitu. Tapi kalau di luar tuh kayaknya lu bisa meraih cita-cita apapun gitu, asal lu Hmm, bekerja keras gitu. Nah kayak gitu iya, sih iya. dulu di pemikirannya kayak gitu. Iya, iya. Mungkin itu salah satu triggernya. Oke. So, lu kan background-nya dari dulu pernah kerja di pabrik ya, Wi ya? Ya, Sebelum ya. kerja di bank ya? Nah, Nah, kerja di ya, pabrik, terus lu pindah ke perbankan, yes, dan yang jauh apa? banget. eh promote, promote. Kira kurang lebih ada mungkin 5-6 tahun ya, Wi ya? Kita Gua struggling itu di... ya ada lima enam tahun lah, hampir masuk tahun ke gua tahun kelima ya udahan kayaknya. Tahun kelima udahan ya? Ya sebelum tahun 5 beres, hampir tahun kelima udahan. Oke, Enggak, sorry. 5 tahun, ya 5 tahun ya, kalau dari yang dulu ya, maksudnya dari yang sebelumnya. oke. Ya Oke, lima oke. tahun, sorry, 5 tahun. So, apa yang membedakan gitu secara signifikan bahwa berkarir di Indonesia dan berkarir di luar negeri?
apa yang sangat signifikan gitu soal misalkan pandangan orang-orang terhadap kita gitu. Sebentar nih, maksudnya kalau dilihat dari waktu kacamata Indonesia atau Ya, gue di sini? mungkin kalau di Indonesia pekerjaan contoh lah pekerjaan eh, seni. Seni kan masih kurang dihargai. Kemudian Ya, dilihat. mungkin pekerjaan suami lu masak ya di dunia kuliner juga kurang dihargain di Indonesia. Nah, apa yang secara signifikan, Wi, kira-kira kalau yang membedakan antara orang Indonesia sama orang sana gitu? Nah, pertama sih paling utama ya, maksudnya paling lu bisa lihat yang gampang dilihat gitu ya, dari cara berpikir, ya kan? Mhm. Dari open minded-nya mereka gitu. Kalau di kita kan maksudnya masih terbatas dengan tradisi ya, maksudnya oh, nanti ini A B C kayak gitu kan, ngerti kan? Nah kalau di sini Ya. kan mereka lebih open minded gitu, mungkin lebih ya open minded dari segi nggak menjudge satu pekerjaan kayak gitu gitu loh, maksudnya hal-hal kelihatannya simple tapi itu kan yang bikin seseorang eh, bisa apa ya, eh, berkembang atau enggak kan betulnya Hmm, ya jadi dari gue ambil poinnya bahwa memang ada perbedaan yang signifikan antara orang Indonesia sama orang sana gitu. Istilahnya ya memang orang luar. kita masih cukup ya mempedulikan dalam tanda kutip mempedulikan eh, perkataan orang lain. Kemudian ya kita juga agak sedikit sulit untuk menghargai gitu sebuah prestasi. Misalkan Ya ya tadi kayak pekerjaan tadi, pekerjaannya ini mungkin di bawah masih di bawah pekerjaan yang lain gitu. Padahal sebenarnya kan ya perlu apa namanya perlu skill tertentu kan untuk bisa lu berkarya di pekerjaan itu kan. ya maksudnya semua kerjaan kan sebetulnya kita nggak, maksudnya kita nggak pernah tahu di balik itu semua orang itu mau bekerja seperti itu kan. Tapi maksudnya Hmm, sampai bisa dia bekerja seperti itu dan bertahan dan berkembang, berarti kan mereka punya sesuatu kan, maksudnya punya daya tahan, daya juang yang gede kayak gitu-gitu loh. Kadang-kadang kita ya ya. nggak ngelihat behind dari itu semua kan, langsung ngejat sih misalnya cuma tukang nyapu jalan gitu, maksudnya ih kok cuma gini kayak gitu-gitu loh. Iya Oke kan oke. maksudnya kayak gitu. Haha. So, Hal Wi, simpel kayak gitu. boleh ceritain nggak sekarang lu di Portugal ngapain aja? Dan mungkin teman-teman yang ngedengerin sekarang kan Dewi menikahi seorang warga negara Hmm, Portugal ya. Kebetulan, kebetulan. sejak tahun 2018, Wi? 17, 2017. Iya, 2017. So, bisa ceritain, Wi, apa kehidupan lu sekarang di Portugal seperti apa? kehidupan gue sekarang ibu rumah tangga ya, maksudnya officially-nya di ibu rumah tangga, maksudnya udah nggak kerja Oke. apa-apa maksudnya kan. Terus paling ngebantuin usaha gitu kalau memang lagi dibutuhkan kayak gitu-gitu lah, maksudnya lebih sekarang tuh lebih mensupport suami ya, lebih kayak gitu loh, lebih di balik Hmm. layar gitu, nggak Usaha yang di bidang kuliner ya, Wi, ya berarti ya? kuliner ya. Hmm, oke. Eh, Wi, kan Hmm. ya dulu juga kita sering ngobrol-ngobrol ya soal ya sedikit kehidupan, kemudian ya namanya juga satu kantor kan, istilahnya Ya. ya suka dan sedih kita bagi bersama gitu, karena memang tidak ada lagi yang bisa dibagi. Oh gitu ya, ngedumel barengan gitu kan. Ya, Ya. gua kan tahu lu berasal dari keluarga yang dalam tanda kutip eh, Chinese Toto. Ya, udah kelihatan dari muka lah ya. Enggak, gua kan dengar dari cerita lu. Oh ya. Iya, iya. Terus eh, tanggapan nyokap lu soal lu waktu itu pertama kali berencana mau ke luar negeri, bisa ceritain, Wi? Kebetulan ya keluarga gue memang foto banget. Maksudnya ya, maksudnya keluarga gede ya, keluarga gede. Tapi kalau misalkan mami gue, terutama papi gue udah nggak ada.
waktu dari semenjak dia ada pun mereka tuh orang tua gue tuh tipikal yang liberal ya namanya. Maksudnya Liberal. terserah Lebih maksudnya lu modern ya? mau dari lebih modern tapi tetap prinsip itu ada ya, maksudnya prinsip totoan itu ada dipegang, tapi maksudnya bukan yang saklek gitu. Jadi mereka prinsipnya kayak kan gue anak tunggal, jadi terserah lu mau ngapain aja selama positif, terus selama jujur. Jadi prinsip mereka tuh dari gue kecil tuh nggak boleh bohong. Jadi sekalinya ngebohong itu akan membreak menghancurkan kepercayaan mereka Kepercayaan. gitu. Oke. Ya, jadi tapi misalkan gitu ya, kayak misalkan gitu, let's say mau dugem gitu, ngomong aja gitu, nih mau dugem sama siapa, pulang jam berapa, misalkan pulang jam 1. Nah, kalau misalkan sampai lebih dari jam 1 gitu ya, harus ngepon gitu, harus ngomong nih kayaknya telat gitu. Itu is okay gitu, bagi mereka is okay. Jadi Berarti kayak gitu loh maksudnya. seliberal itu ya berarti nyokap lu ya? Ya. Malah waktu pertama kali ke tempat dugem tuh dia ngasih lihat gitu. Oh ya? Ini loh dugem. Oh. Waktu itu masih SMP gitu. Sebenarnya bukan ke dugemnya kayak ke karaokean, cuman karaoke itu harus melalui dugem gitu, tau nggak? Jadi di dalam. Kafe ya. Dan dia ngasih lihat gitu. Terus gue nanya dong, kenapa kok nggak apa-apa gitu. Dia cuma bilang daripada sama orang lain dan lu salah langkah gitu, mendingan lu lihat kan kayak gini loh gitu, jelek buruknya, jelek baiknya kayak gitu loh. Tipikal Iya. keluarga gue tuh kayak gitu. Iya. Gue bisa lihat keliberalisasian nyokap lu ya soal satu dan lain hal, kayak ya udah dia ngebebasin anaknya. So lu merit dengan gaya internasional wi di Ya, gue Portugal? merit nggak di Indonesia, gue merit di luar ya. Dan waktu pertama kali gue bilang, Mam, kayaknya gue maksudnya punya hubungan gitu, relationship, terus mami gue cuma bilang, ya lu harus lihat yakin nggak, terutama itu gitu, maksudnya lu yakin nggak, ya berdoa kayak gitu-gitu loh, maksudnya kalau karena kan dia memang ngajarin gue dari kecil nilai-nilai kan, dan dia tahu gue pegang itu gitu. Kalau gue tuh bukan tipe orang yang akan maju ngelangkah tanpa ada dasar gitu, ngerti nggak sih? Maksudnya asal saku maha orang gitu kalau bahasa Sundanya kan, bahasa kerennya. Tapi maksudnya dia tuh tahu gitu, dan ketika gue bilang kayaknya gue mau merit ini, mau serius bla bla bla, dan kayaknya pindah. Awal-awal dia agak, maksudnya aduh anak satu-satunya kayak gitu, tapi dia ya udah gitu, that's your life gitu, lu kan harus maju berkembang kayak gitu-gitu kan. Ya udah gitu, ya udah sok gitu direstuin sama istilahnya lu bener kayak gitu-gitu ya, kayak gitu sih, simple. Oh, berarti pas lu merit nyokap lu nggak datang? Wi? Enggak. Enggak, jadi memang Wow. gue tuh bener-bener yang simple banget gitu, maksudnya yang ya udah catatan sipil that's it gitu, ya udah, Oh, karena nggak di memang nggak mau sana ribet. kan, kalau di Indonesia kan misalkan di gereja, merit di gereja gitu. Nah, di gereja itu kayak gua gitu ya. Gua tuh sampai dimintain surat izin menikah. Jadi Ya, harus ditandatangan sama orang tua gua gitu. itu ada yang harus Ada ya? ditranslate, itu ada. Kayak misalkan keterangan bahwa udah menikah atau misalkan pernah menikah kayak gitu pun diminta, itu sih diminta. Cuman menurutnya ya gampang gitu, maksudnya nggak kayak di Indonesia gitu. Kalau kenapa gue memutuskan untuk menikah di luar, satu, kalau di Indonesia ribet banget, maksudnya dengan birokrasi ya terutama gitu, maksudnya Iya. lama banget segala macem perizinan sih istilahnya mah. Terus ya belum selipannya kan, nggak tahu ya maksud sekarang. Maksudnya kayak gitu-gitu. Tapi maksudnya lebih ke, memang waktu itu ya itu maksudnya lebih ke maksudnya lebih simple lah gitu, nggak mau ribet-ribet gitu, maksudnya yang penting sah di mata hukum dan di mata Tuhan gitu, maksudnya ya udah gitu, kayak gitu sih. Oh, ya. Tapi ya misalkan skenarionya ini terulang lagi nih. Skenarionya terulang lagi. Misalkan lu suatu hari nanti punya anak, dan anak ini tuh kurang lebih ngikutin jejak lu. Dan ya kayak gitu kejadian lagi. Kira-kira nih Wi, kira-kira lu berarti kan ada di posisi nyokap lu ya. Ada di Ya, posisi ya. nyokap lu. Hmm,
Oke, soal ngizinin karena lu kan tadi punya liberalisme cukup bebas gue lihat. Cukup bebas Iya. dan mungkin nggak akan dipermasalahkan soal itu, tapi hubungan antara ibu dan anak yang mungkin mungkin nggak bisa dipisah, mungkin nggak bisa apa ya, nggak biasa gitu. Kan Mhm. spesial ya antara ibu dan Iya, anak ya, apalagi nyokap lu single mom, kemudian iya. lu anak satu-satunya gitu. Nah, eh, misalkan anak lu meminta izin, "Wih, mam, gua harus menikah dengan orang lain, orang asing." Lu akan melakukan hal yang sama kayak nyokap lu? Intinya sih ya, selama dia, maksudnya selama, dia tahu basic, akar ya, maksudnya akar basic hidup dia tuh apa gitu, maksudnya keputusan yang diambil udah bener, udah firm, bukan asal-asalan yang kayak gitu-gitu loh. Dan gue Mhm. percaya gitu. Ya gue sih nggak apa-apa karena oh ya gue mau ngejelasin juga maksudnya ketika gue memutuskan untuk nggak menikah, maksudnya nggak pesta segala macem, gue jelasin ke mami gue juga sih maksudnya bukan karena maksudnya kan harus dijelasin dong kalau biar gimana pun juga kan maksudnya orang tua kan Iya. gue ngerti dia dan setelah dia pikir oh iya ya maksudnya jadi sebenarnya gimana ya mami gue juga tipikal orang yang lihat esensinya loh ngerti gak sih bukan yang Mhm. ya pesta kan semua orang mau pesta dong bisa maksudnya iya kan Iya, cuman iya. maksudnya esensinya itu yang gue share ke mami gue itu pernikahan itu bukan cuma di hari H maksudnya setelah itu mau gimana gitu ngerti gak sih esensinya kayak Oh, gitu-gitu kalau wow. misalkan dan mami gue juga percaya itu maksudnya megang itu gitu karena gue bilang sama mami Iya. gue ya setelah 5 tahun misalkan kita mau bikin apa wedding anniversary gitu secara Mhm. besar-besaran nggak masalah gitu tapi daripada misalnya ketika kita gede-gedean terus at the end gak langgeng gitu nah ini gitu loh misalnya intisari itunya loh nah kayak gitu Iya. sih yang Yang bikin gua dia oke garis bawahi bahwa pernikahan itu bukan cuman seremoninya aja ya, Wi, ya. yeah, that's right that's Karena right kedepannya nih kita harus hidup sama ya karena di ajaran kita kan mengharuskan kita monogami ya, monogami ya ya. ya ya betul Satu betul untuk seumur hidup. Dan ya ya lu daripada mentingin seremoninya, yang mendingan lu mentingin bahwa si orang ini tuh bisa 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 apa? Jadi partner lu seumur hidup nggak ya? ya ya Kayak ya gitu ya. betul esensi Oke. kan balik lagi ke esensi gitu Mhm. ya So, eh gue sih nggak, gue sih apa namanya nggak akan panjang lebar juga soal ini karena gue lihat lu udah cukup dalam eh, apa namanya ngebahas soal pernikahan ya. ya Eh, dan mungkin juga nggak usah memandang nationnya apa, kemudian sukunya apa. ya Ya semua orang bebas kan, semua orang bisa menentukan nasibnya sendiri gitu. ya So, pilihan sih sebenarnya hmm, maksudnya untuk memilih pasangan kan kita nyebutnya pasangan hidup ya maksudnya partner in ya, life gitu kan itu sih pilihan kita ya maksudnya kita mau yang gimana itu pilihan kita kan sebetulnya gitu cuman ya harus baik-baik lah milihnya gitu iya iya. Dan dari dulu gue juga ngelihat Dewi itu memang sosok yang helpful, kemudian yang humble di kantor. Dan nggak heran kalau misalkan saat ini lu menuai karma baiknya gitu. Lu sendiri, lu sendiri percaya soal karma, Wid? gue percaya apa yang lu tahu lu tuai itu bener banget gitu itu bener banget gue Ya percaya bener banget banget. Nah, ya so lu kan ada di lingkungan yang sama gua waktu di perbankan ya. Kayak kita benar-benar memulai segala sesuatunya tuh dari nol. oh, Dari dulu dimarah-marahin, oh diusir customer. aduh udah ngalamin lah ya Iya. door to Apa yang lu paling door kangen, Wi? Apa yang lu paling ah kangen, Wi? piye
Halo Pak Wahyu. Semua ya. Kalau Pak Wahyu nonton ya. Ya itu sih. Ya kangen ini ya sih proses ya, kangen proses Hmm, nih ya. Itu proses bagi gue itu proses. ya. Eh, lu kan lu kan ada di berbagai apa ya namanya berbagai waktu di perbankan kan ada di berbagai role gitu ya. Maksudnya Hmm. lu perannya beda-beda. Pertama marketing, kemudian lu lari ke customer service ya, Ya, terus balik lagi ke marketing lagi, yes. ya. Dan eh, yang yang ngebedain leader satu dengan leader yang lain tuh apa, Wi? Sebenarnya setiap leader tuh ya punya karakter masing-masing ya. Hmm. Ya maksudnya cara cara mendidik kita sih ya kayaknya ya. Maksudnya Hmm. ada yang ya maksudnya yang gua dapat sih cara mendidik ya, cara cara ya maksudnya kan ya beda setiap orang beda-beda gitu. Yang satu ini karakternya A, yang satu B ya kayak gitu sih lebih ke cara mendidik kita gitu loh. Maksudnya ngajarin kita gitu maksudnya, cara ngajarin kita. Iya. Dan ada yang berbekas sama lu, Wi? Istilahnya Ada yang membentuk karakter lu sampai kayak ada gini gitu. ada satu. Boleh boleh ceritain, Wi? Sebut nama nggak? Boleh dong. Kan kan yang paling mempengaruhi secara positif kan? Ah iya iya. Boleh dong. Gue sih maksudnya semua orang juga positif, maksudnya semua positif gitu ya, karena kan cuman yang benar-benar ngebekas banget eh, itu kalau misalkan dari awal tentu ya bos karisma ya, maksudnya itu cuman setelah itu Ciuli, maksudnya Oh. yang paling lama itu kan sama Ciuli kan, Aha. yang paling lama tuh sama dia dan gue tuh belajar banyak banget dari dia gitu, maksudnya cara apa ya, cara ya banyak banget lah gitu, dia pinter banget gitu, lu nanya apapun dia tahu gitu. Oh Kayak dia ya? komputer ya dia tahu, dan gue maksudnya banyak banget belajar banget lah dari dia, maksudnya cara cara apa ya ngadepin satu masalah, pressure kayak gitu-gitu loh Heeh. dalam Karena pekerjaan. iya karena leader juga kan apa mereka juga kan di-push dari atasnya ya. Ya Secara ya manajemen kan mereka juga ada di bawah otoritas tertentu gitu. ya ya. Eh, kalau misalkan misalkan lu yang ada di apa salah satu leader gitu ya, lu bakalan bertindak seperti apa, Wi? Maksudnya Maksudnya gini, maksudnya gue kan ya gue masih ada di dunia perbankan ya dan gue sadar bahwa sebenarnya eh, leader itu memberikan kita stres, ya stres ya, untuk karena mereka pun di pressure. iya karena mereka pun di pressure dan pressure di kantor itu boleh dibilang ya memang harus ada gitu karena Ya itu yang membuat kita jadi lebih maju gitu. ya, ya betul betul. Cuman kalau misalnya lu tiba-tiba ada di posisi seorang leader gitu, eh, lu akan memilih yang benar-benar strict gitu, keras. Nah, kalau nggak Hmm, capai target nih, lu marah-marah segala macem. Atau lu mau yang jadi yang ya udahlah, gue nice guy aja. eh kayaknya ya, kalau untuk maksudnya kalau untuk dalam situasi marketing ya, maksudnya kan mm, karena di dalam gue tuh ada dua gitu, maksudnya split gitu, ada marketing sama operasional gitu loh, ngerti gak sih? iya iya, Kalau marketing itu yang benar-benar gue berkesan tuh bos bos karisma, yang paling mm, berkesan buat gue, karena dia itu uh, apa ya, pressure tapi kalau yang di mata gue ya, maksudnya dia itu bos tapi ngasih contoh loh, ngerti gak sih? iya. Maksudnya mereka dia Dia nggak nggak bukan nyuruh-nyuruh tipe doang gitu ya. ya gitu, dan dia tuh percaya sama kita loh, maksudnya dia tuh percaya sama kita kan, maksudnya Heeh, ya dia percaya gitu, maksudnya ya dia tuh tipe bos yang ya udah gue kasih contoh dulu doh, kasih kasih contoh dulu loh gitu, sisanya lu ngikutin gitu. Nah ketika lu nggak ngikutin dan lu itu ya lu dimarahin ya wajar gitu, karena dia udah ngasih contoh gitu, bukan yang lu lakuin tapi dia nggak ngasih contoh gitu, kita nggak capai target atau apapun dimarahin gitu, ngerti nggak sih maksudnya lah. heeh,
Nah kayak gitu loh, maksudnya dia pun kayak mikirin kita gitu, mikirin anak. Maksudnya kalau gue pengen kayak gitu, misalnya kayak mikirin nggak ambil aman sendiri loh, kayak gitulah gitu. Hmm. Kayak gitu. Oke. Terakhir lu ke Indonesia kapan, Wik? Kemarin, kemarin 2000, ya sekarang 19. 2020, Maret 2020? 2020 sebelum lockdown. Ya, Oh iya? iya, dan gue ke lockdown di Indonesia sampai 5 bulan. Gue baru balik sini Agustus. Oh. Karena gue memang mau jemput nyokap tadinya. Cuman tiba-tiba seminggu gue udah terbang ke Indonesia, semua Mm-mm. lockdown, tetep lockdown semua. Ya udah. Gue sih bisa Oh. balik, cuman kan maksudnya ya udahlah, gue nikmatin di Indonesia dulu 5 bulan. Da, Cuman gue nggak bisa ketemu sama kalian sih emang. iya, iya. Eh, memang situasinya kan lockdown, kemudian kita juga ada di kebiasaan yang baru gitu ya, new normal. Ya, Kayak harus menyesuaikan diri lagi sih, Wik. Nggak bisa sebebas berubah dulu sih. banget semua. Heeh. Maksudnya nggak bisa seenak-enaknya gitu ya. Iya, iya. Sebenarnya sih kalau menurut gue itu balik lagi ke manusianya ya. Maksudnya kalau gue sih waktu balik ke Indonesia karena gue sadar diri gue ada nyokap yang udah 70 tahun maksudnya, dan Hmm. jadi gue nyadar diri gue nge-lockdown diri sendiri gitu. Maksudnya gue takut jadi carrier kayak gitu-gitu loh. Iya, iya. Walaupun gue sehat, cuman kayak gitu doang sih sebenarnya, kesadaran balik lagi kesadaran kita sih sebetulnya gitu. Oh, berarti selama di Indonesia lu di rumah terus gitu ya, Wik, ya? Ya, maksudnya ya hampir hampir nggak pernah keluar. Kalau orang bilang enak ya liburan di Indonesia, boro-boro kan nggak Nggak kemana-mana. bisa liburan. Ya Kita makanya, juga. ya nggak tahu sih, mungkin orang melihatnya gue parno kayak gitu-gitu. Sebenarnya bukan parno sih, gue lebih ke dia maksudnya sadar diri lah. Maksudnya guanya sendiri sih nggak akan apa-apa gitu, gue percaya. Tapi kan gue ada nyokap gitu, ada Hmm. orang tua gitu kan, yang itu yang harus jadi pikiran gitu. Kalau misalkan yang kenanya gue sendiri mah ya udahlah gitu. Maksudnya gue bakal baik-baik aja gitu. Tapi kan kalau misalkan amit-amit kenain orang lain, nah itu kan yang jadi masalah gitu. Iya, Sebenarnya iya. cuma masalah kesadaran gitu sih, Oke. kayak So, gitu. Wi, rencana lu ke depan gimana, Wi? Apa Apa nih lu mungkin mau tetap stay di Portugal atau mungkin ada eh, rencana pindah ke Indonesia? Atau kalau misalkan lu tetap ada di Portugal, lu mau melakukan apa, Wi? Gua sih untuk tahun ini aja ya, mesti survive sampai akhir tahun kan, mesti yang deket-deket dulu gitu kan. Dan Oh di iya, tengah iya. pandemi kan, karena semua pada sibuk gelombang kedua lah, dan increase lagi di sini juga kayak gitu-gitulah maksudnya. Heeh. Ya untuk jangka panjangnya sih gue tetap, maksudnya untuk pensiun mungkin di Indonesia mungkin ya ada kepikiran kayak gitu, tapi belum, maksudnya pensiun masih lama kan, maksudnya Hmm. masih usia masih produktif gitu. Menghabiskan masa tua lah ya di Indonesia, ya. Iya, maksud tapi mungkin nggak stay, kayak paling 6 bulan terus bolak-balik gitu loh. Maksudnya ada kepikiran kayak gitu gitu. Kayak gitu sih untuk kedepannya. Untuk jangka pendeknya ya survive sampai akhir tahun, yang kelihatan di depan mata. Karena semua orang juga lagi struggle kan. Iya. Untuk kedepannya ya masih stay di sini sih. Untuk tahun 2021 kayak gitu masih stay di sini lah. Oke. Ya, mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu, Wi. Sehingga Ya kita mudah-mudahan. juga bisa balik lagi berkegiatan bebas gitu. Kemudian kita bisa jalan-jalan mungkin. Traveling lagi ya. Iya. Kalau Albufera lebih condong ke kota apa, Wi? Wisata atau Karena di Albufera itu kan nama kotanya, Mm-mm. regionnya itu Algarve. Algarve itu lebih kayak ke pantai gitu loh, maksudnya Mm. coast gitu, pantai gitu. Jadi ya dikelilingin pantai gitu, kayak di sini lu mau kayak Bali loh, kayak gitu loh. Mirip Bali ya? Ya Balinya lah gitu. Cuman Oh, uh, ya pantai lah, lu mau misalnya dari sini ke pantai cuma 5 menit gitu-gitu loh. oh iya, Pantai, iya. Iya, iya. pantai. Emang kota Tapi- turis gitu. Oh, so kalau ke Lisbon jauh ya?
Lisbon sekitar 3-4 jam ya. Karena di sini nggak ada macet kan, jadi ya 3-4 jam. Oh, lewat darat. Ya, jadi kota Albufeira tuh Lisbon misalkan di tengah-tengah. Nah, Albufeira tuh di bawah, selatan, ke bawah. I see. Iya. Oke, Wi. Terima kasih banyak, Wi, udah mau jadi tamu di podcast gua. Sama-sama. Mudah-mudahan Makasih juga udah disuruh juga. gue yang terima kasih, gue yang terima kasih. Mudah-mudahan ya lu sama suami bisa sehat terus, itu yang paling utama ya. Sehat Amin. terus, Lu juga kemudian sama ya siapa istri dan tahu lu anak. ada rencana lain, gue doain juga biar sukses ya. Amin. Lu juga sama-sama sukses terus buat Evan, keluarga, kerjaan semua ya, sehat ya terutama. Sip, oke. Itu yang penting. Ya, oke, Oke, Wi, thank you ya. bye. Bye-bye. Bye.一场麦子将我。